Bun, gimana kelanjutannya? Ya mudah-mudahan hakim bermusyawarahnya tidak sampai selesai persidangan. Kan kemarin ngomongnya ini ngomong hakim ya, biar denger ya sayang ya, biar kalian denger ya. Kami akan bermusyawarah apakah penangguhan penahanan yang diminta oleh pihak terdakwa diterima atau tidak. Kami mohon waktu bermusyawarah. Saat ini terdakwa pulang dulu, balik ke rutan Pondok Bambu. Itu hakim ngomong kemarin Kamis. Berarti nanti Kamis depan kita mendengar apakah hasil musyawarah hakim menerima penangguhan penahanan MM atau hasil musyawarah hakim menolak penangguhan NM. Kita tunggu. Kalau menurut aku, bukan karena aku lu kan pembela NM, bukan karena aku pembela NM ya. Kalau menurut aku tidak ada salahnya NM dikembalikan ke rumah. Karena apa? Istilahnya sudah hampir 8 bulan NM ditahan, biarkanlah dia mengembalikan energinya untuk anak-anaknya, kembali memeluk anak-anaknya. Tapi tetap bersidang, bukan berarti NM tidak bersidang, tetap bersidang. Biarkanlah NM kembali ke rumah ya. Istilahnya ibarat baterai ini udah kosong, energi ke anak-anak, kasih sayang ke anak-anaknya istilahnya tidak seperti kita memeluk langsung kan anak kita. Beda kalau kita telepon-teleponan. Kita di luar negeri aja telepon-telepon sama anak kita rasanya kangen meluk gitu kan. Nah biarkanlah NM seorang ibu tunggal, biarkanlah energinya kembali full jika sudah memeluk anak-anaknya di rumah, dan tetap sidang berlanjut tapi berangkat dari rumah. Silahkanlah menjadi tahanan kota, nggak masalah. Tidak mungkin juga NM melarikan diri. Itu menurut aku. Jika di luar sana mereka ngomong nggak mungkin penuntutan sekian tahun untuk dibebaskan tahanan kota. Oke, jika bilang tidak mungkin, itu kan lihat dulu apa tuntutan mereka. Mungkin mereka menggelapkan uang negara ribuan triliun, atau mungkin mereka mencoba pembumbunan berantai, atau mungkin mereka makar, atau mungkin mereka banyak lah. Kalau ini kan hanya masalah endorse dan tidak endorse. Ini aku ngomong buat di sini ya. Kalau di sana merasa tidak suka dengan omongan aku, silahkan kalian membuka room kalian sendiri untuk ngomong juga kalian di situ. Ini adalah hak aku untuk ngomong di sini karena ini adalah room aku. Kalau kalian gak suka, silahkan kalian buka room sendiri. Gak usah di sini au. Aku tahu kalian dibayar 2.000. Tadi kan aku bilang aku kalau memandang dari hati ya, bukan karena dibilang oh kamu kan ininya Niki, pecinta Niki. Bukan soal itu, soal kemanusiaan dan soal melihat apa sih tuntutan hukum dari Nikita Mirzani. Pada dasarnya sekali adalah endorse atau tidak endorse. Itu dasarnya banget. Nikita seorang artis merasa dirinya di endorse karena ada duit, ada juga produk, ada yang meminta. Itu berarti endorse kalau buat kami para artis. Tapi di luar sana ada yang ngomong itu bukan endorse. Kan masalah itu bukan masalah ada yang krusial banget yang gimana. Mensreanya adalah endorse atau tidak endorse. Sebenarnya itu aja sih didudukan permasalahan dari awal tuh hanya itu. Berbulan-bulan masalah ini bergulir, cukup menguras tenaga, cukup menguras pikiran, pokoknya menguras. Pemikiran netizen juga dikuras karena netizen selalu ngobrol, kan itu kan menguras kan. Energi kita terkuras di situ. Sudah 8 bulan hanya masalah endorse atau tidak endorse. Kalian yang gak suka dengan omongan saya, silahkan kalian di luar sana, silahkan membuka. Dan buat kalian, atau saya tidak pernah membahas
siapapun di sini kecuali Nikita Mirzani. Sebut nama siapapun nggak pernah. Tapi kalian di luar sana menyebut-nyebut nama saya, maaf kalau saya tidak pernah tidak pernah respon, ya. Kecuali menyerang Nikita Mirzani, saya respon. Tapi kalau mencoba membuat drama dengan saya, tidak akan pernah saya respon. Mau kalian sebut nama saya berkali-kali, mau pakai kode, mau pakai apa, tidak akan pernah saya respon. Kecuali di luar sana menghina-hina Nikita Mirzani, memfitnah-fitnah Nikita Mirzani, itu akan saya respon. Karena Nikita Mirzani belum bisa membela dirinya. Tapi jika Nikita Mirzani sudah keluar, sudah bisa membela dirinya, saya pun tidak akan lagi peduli dengan orang yang menjelek-jelekan atau yang menghina-hina Nikita Mirzani. Karena saya pikir Nikita sudah bisa membela dirinya, ya. Jadi buat kalian yang mencoba-coba membuat sandiwara dengan sebut-sebut nama saya, mau pakai kode, mau pakai apa, mau kalian siapa, saya nggak peduli kalian. Saya nggak pernah menghiraukan kalian, maaf ya. Kalau aku nanti kalau selesai Nikita Mirzani, gue buka semua siapa lu. Gue buka semua, tapi selesai dulu masalah Nikita Mirzani. Nikita bersalah atau tidak, itu dulu aku. Makanya aku konsen dulu. Aku maaf tidak menghiraukan siapapun kalian yang sebut-sebut nama saya. Mau kalian bilang apa kek? Enggak. Tapi kalau kalian sebut nama Nikita Mirzani, gue yang hajar. Itu aja ya. Maklum ya yang sana ya, udah sandiwaranya selesai. Gak usah panjang-panjangin, gue artis You Break My Heart viral 2023, terviral, pencarian terbanyak sejarah di Google, ya. Kalau belum pernah seperti gue mendapat award dari Google Award, tidak usah coba-coba melawan gue. Oke, kita baca dulu yang masuk, sayang. Bunda baik hati banget, iya sayang. Bun, apa komisi ini masih? Bun, apa Kamis? Oh, Bun, apa Kamis ini kemungkinan sudah tidak Zoom ya, karena satu. Oke, kita kemarin kalau Zoom satu ya, aparat-aparat yang lagi bertugas semua ditarik ke ini karena banyaknya kemarin yang demo-demo, ya. Tapi jika sudah selesai kayak gini nih, udah kondusif, tidak ada lagi yang demo-demo, kemungkinan tidak Zoom lagi. Kan WFH juga sudah habis ya. WFH sudah habis sayang. Bu, selamat makan ya. Iya sayang, Bunda hebat, makasih. Giginya beresin, males gue, ntar dulu. Dokter gue di Karawaci, tar dulu, lagi males ke Karawaci. Kan tahu sendiri mau ke Karawaci, ngelewatin gedung DPR kan gue kan. Lagi masih demo. Tar, gampang, giliran gue datang langsung selesai. Gue lagi males ke arah sana. Kalau sekitar sini, sekitar Jakarta Pusat, Menteng, Tebet masih mau gue, karena nggak melalui yang demo-demo. Kita hargai dulu yang demo-demo. Kita di sini aja. Dokter gue, dokter gigi Aida Farida, dokter klinik dokter gigi Ainur itu adanya di Karawaci sayang. Itu langganan gue, belum kesana gue. Tar ya, sabar kalau mau lihat gigi Pepsodent gue tersenyum kembali lebar. Aku sekarang golop-golop dulu aja. Itu juga aku kalau lagi golop nggak melewatin ke sana. Aku di sekitar sini-sini aja. Jadi yang demo di sini nih kan, di sekitar gedung DPR kan. Aku di sekitar sini. Jadi aku sini sekitar, mau ngumpul, mau nongki, mau golf, mau apa, aku sekitar sini-sini aja. Belum ke sana dulu. Kalau ke Karawaci kan aku ke sana. Ngerti ya posisi rumah aku ya? Daerah Menteng ya. Ke sini kan kalau aku ke Karawaci. Jadi aku di sini aja, sekitar sini dulu. Golf aja aku ngambil yang sekitar Halim, sekitar Rawamangun. Aku belum keluar ke sana dulu. Gitu say. Sidang hari apa aja mak, katanya 2 kali seminggu. Oke, yang mengenai 2 kali seminggu gua ini ya klarifikasi ya. Kalau mengenai 2 kali seminggu itu belum terlaksana. Memang kemarin ada lontaran dari hakim. Hakim ngomong, kami juga ingin cepat selesai masalah ini. Mungkin hakim juga sudah merasa berlarut-larut terlalu lama. Kami juga ingin cepat selesai masalah ini. Jadi kemungkinan untuk kedepannya kemungkinan bisa 2 kali seminggu gitu kata hakim, supaya cepat selesai ketok palu. Ternyata setelah aku hitung itu masih ada sekitar 7 kali. Aku tadi malam diskusi sama Bang Pablo Benua. Aku diskusi, ternyata tuh masih ada sekitar 6-7 kali lagi persidangan. Kalau 6-7 kali persidangan berarti sebulan 4 bulan. Berarti sekitar 2 bulan lagi. Coba, 2 bulan, sekarang bulan 9 September.
Oktober, November, udah mau lebaran lagi. Coba, itu yang aduh ampun. Kasihan kan, lebaran kemarin Niki udah di dalam, masa mau lebaran lagi? Bun, pendapat Bun tentang PTS. Oke, Bun, ini pertanyaan dari Kuda ya. Pendapat aku tentang Nepos, mana tadi dia? Yang ngomongin Kak Niki. Oke, ya. Pendapatnya aku ya, gini. Kita tidak merendahkan asisten atau ART, kita nggak merendahkan ya. Tapi maksud aku gini loh, kalau kamu sudah merasa diri kamu sudah merasa diri kamu hebat dan sudah merasa diri kamu itu seorang yang tinggi, karena kan kamu suka mengatakan diri kamu diri orang lain itu syampah. Berarti kamu merasa diri kamu sudah jauh tinggi kan? Kalau kamu sudah merasa diri kamu jauh di atas mereka, Pos, nggak usah lu lihat lagi ke bawah. Ngapain masalah ART aja lu bahas? Ini nanti kelihatan kalau lu itu sakit hatinya kamu kepada Niki itu terlalu mendalam dan mendarah daging. Sampai ART Niki aja lu hajar, lu serang. Adeknya lu hajar, lu serang. ART-nya pun lu serang. Biarkanlah ART dengan lucu-lucunya, dengan seru-serunya, karena mereka mengasuh anak Niki di rumah sana. Jangan kamu bilang kamu senang-senang ya nggak ada majikan kamu. Bukan, dia juga biar dia menghibur dirinya. Emang ART itu kalau majikan nggak pernah ada, dia nggak stres juga dia. Biarin dia senang-senang dulu. Mau ngomong apa terserah, nggak usah dilawan. Kan level kamu udah tinggi katanya. Level kamu itu udah pengusaha luar negeri dunia akhirat. Ngapain lawannya ART? Ngapain layannya ART? Kelihatan loh mentalnya di situ. Hanya dengan ART aja ngomong komal, hanya ART live, kamu panas. Membabi buta. Nanti kalau orang bilang ada apa sih kok kamu membabi buta? Kenapa hati kamu marah? Adiknya Niki membela kakaknya wajar. Namanya Niki itu seorang wanita, seorang perempuan, tidak punya saudara perempuan lagi. Ada adiknya yang peduli sama kakaknya. Jangankan Niki, mungkin juga kalau lu atau siapapun di dalam, pasti keluarganya juga akan ikut bersuara. Ya biar kita normal, kita wajarin. Itu kan bentuk kasih sayang dia kepada kakaknya. Adiknya pun dihajar, ART-nya pun dihajar, tapi mengaku dirinya tinggi. Coba mikir deh. Padahal ART cuma lucu-lucuan, seru-seruan, ngapain harus dihajar? Dia juga hiburan buat dia itu live. Ya biarlah dia live. Kenapa mesti